Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Ketua Yayasan Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah HMM, dan yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Dr. Andes Abdul Aziz Wahab BAM AG, dan yang saya hormati Dekan PAI, yakni Dr. Ahmad Humaidi MPD, dan yang saya hormati Kaprodi PAI, yakni Kustiana Arisanti MPDI, dan yang saya hormati dosen pengampu usul fikih, yakni Umi Laila Maghfirah MPDI. Perkenalkan, nama saya Nurul Laili dari Prodi PAI kelas 3C. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hukum wad'i dalam kajian usul fikih. Hukum wad'i merupakan konsep penting dalam hukum Islam karena berperan dengan menentukan kapan suatu hukum berlaku, sah atau menjadi gugur. Tanpa memahami hukum wad'i, melaksanakan ibadah maupun muamalah berpotensi tidak sah meskipun secara lahiriah sudah dilakukan. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian hukum wad'i. Hukum wad'i adalah ketentuan syariat yang menetapkan hubungan antara suatu kondisi dengan berlakunya suatu hukum. Artinya, hukum wad'i menjadi penentu apakah sebuah perintah atau larangan syariat dapat dijalankan secara sah. Dia tidak memerintahkan tindakan secara langsung, tetapi mengatur hal-hal yang membuat ibadah atau muamalah itu valid. Karena itu, memahami hukum wad'i sangat penting agar ibadah tidak hanya dilakukan secara lahiriah, tetapi juga memenuhi standar keabsahan yang telah ditetapkan syariat. Pembahasan yang kedua yaitu sabab atau sebab adalah sesuatu yang dijadikan syariat sebagai tanda munculnya hukum. Ketika sabab terjadi, maka hukum mulai berlaku, dan ketika sabab tidak ada, hukum belum tentu berlaku. Contoh yang paling mudah adalah terbitnya fajar yang menjadi sebab wajibnya sholat subuh, terlihatnya hilal sebagai sebab dimulainya puasa Ramadan, atau seseorang mencapai nisab yang menjadi sebab wajibnya zakat. Sebab ini tidak menyebabkan hukum secara langsung, tetapi ia menjadi pintu masuk yang menghubungkan antara suatu keadaan tertentu dengan dimulainya kewajiban atau akibat hukum. Pembahasan yang ketiga yaitu syarat. Syarat adalah sesuatu yang keberadaannya diperlukan agar suatu perbuatan dianggap sah, meskipun ia bukan bagian dari perbuatan itu sendiri. Syarat memastikan bahwa ibadah atau transaksi dilakukan sesuai tata cara yang benar. Misalnya, wudhu adalah syarat sahnya sholat. Tanpa wudhu, sholat tetap dilakukan tetapi tidak sah. Dalam muamalah, syarat juga sangat penting, seperti kehadiran wali dan saksi dalam akad nikah, atau ridho kedua belah pihak dan dalam jual beli. Dengan demikian, syarat berfungsi sebagai kelengkapan yang harus dipenuhi sebelum sesuatu perbuatan bisa diterima secara syariat. Pembahasan yang keempat yaitu mani. Mani adalah sesuatu yang menghalangi berlakunya sebuah hukum meskipun sebab dan syarat sudah lengkap. Kehadiran mani membuat hukum menjadi gugur atau tidak dapat diterapkan dalam kondisi tertentu. Contohnya, pembunuhan yang dilakukan oleh calon ahli waris kepada pewaris menjadi mani yang menggugurkan hak warisnya. Dalam ibadah, haid atau nifas menjadi mani bagi perempuan untuk melaksanakan sholat dan puasa. Mani memastikan bahwa hukum tidak berlaku pada keadaan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam syariat. Pembahasan yang kelima yaitu syihah. Syihah adalah keadaan ketika suatu perbuatan dianggap sah menurut syariat karena seluruh sebab, syarat, dan ketentuan lainnya telah terpenuhi, serta tidak ada mani. Perbuatan yang sah akan menimbulkan akibat hukum yang diakui. Dalam ibadah, sholat yang sah menggugurkan kewajiban dan menjadi amal ibadah yang diterima. Dalam muamalah, akad jual beli yang sah menyebabkan perpindahan hak milik antara penjual dan pembeli. Syihah menjadi indikator bahwa suatu perbuatan telah memenuhi standar syariat. Pembahasan yang keenam yaitu butlan. Butlan adalah keadaan ketika suatu perbuatan dinyatakan batal atau tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat. Tidak
tidak lengkapnya rukun, atau adanya mani yang jelas. Perbuatan yang batal dianggap tidak berlaku dan tidak menghasilkan dampak hukum apapun. Misalnya, sholat tanpa wudhu atau akad nikah tanpa saksi adalah tidak sah dan dianggap tidak pernah terjadi menurut syariat. Dalam muamalah jual beli barang haram atau riba juga termasuk butlan karena bertentangan dengan ketentuan dasar syariat. Dengan mengetahui konsep butlan, umat Islam dapat menilai apakah suatu perbuatan sudah sesuai aturan syariat atau perlu diperbaiki. Baik, dari seluruh pembahasan dapat disimpulkan bahwa hukum wad'i memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan setiap ibadah dan muamalah berjalan sesuai aturan syariat. Melalui unsur-unsurnya seperti sabab, syarat, mani, sihah, dan mutlan, syariat memberikan pedoman yang jelas mengenai kapan suatu hukum mulai berlaku, bagaimana syarat kesahihannya, serta kondisi apa saja yang dapat menggugurkannya. Dengan memahami hukum wad'i, seseorang muslim tidak hanya melaksanakan perintah agama secara lahiriah, tetapi juga mengetahui struktur hukum yang membuat perbuatan itu sah dan diterima. Pemahaman ini membantu kita agar lebih teliti, hati-hati, dan teratur dalam menjalankan ibadah serta interaksi sehari-hari, sehingga semuanya selaras dengan tuntunan syariat. Semoga pemahaman ini bermanfaat dan semakin menguatkan kesadaran kita dalam menjalankan ajaran Islam secara benar. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.